Saya 2008 masih di Palembang. Masih di Palembang. 2009 ditanya orang tua. Mau kuliah di Jawa atau tetap di Palembang. Karena saya udah capek dengan lingkungan Palembang, saya memutuskan di Jawa. Di Jawa ada opsi, ada Malang sama Jogja. Oh gitu. Saya milih Jogja. Saya tes di UGM sama UII, file gagal. Dulu, saya tes di UPN, saya nggak tahu tuh kampus apaan Pak. Beneran, sangat tidak tahu. Ya UPN. Udah nggak tahu, karena yang tahu dulu tuh tambangnya yang bagus. Oh ya, geologi, tambang minyak. Komunikasi, komputer baru itu, ekonomi komunikasi kan baru. CBT ingat banget tuh. Tes 30 soal, pilihannya komunikasi sama HI. Oke. 30 soal, diklik gitu, langsung keluar pengumuman. Anda keterima, ya udah kuliah di situ. Jadi mulai kuliah tahun 2009. Oktober. Oke, saya ingat banget 7 Oktober 2019. Oke, dan lulus 7 Desember 2012. 3 tahun 3 bulan lah. 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan terus itu belajar mainnya nggak keter. Jadi saya dulu tuh ngambil konsentrasi public relation PR. Public relation. Oke. Jadi di 2009 akhir mendekati 2010 saya tuh kerja juga Pak. Sambilan banyak lah intinya story-nya. Jadi dari jam 6 sore sampai jam 1 tuh pasti kerja. Pasti kerja di kedai 24 jam juga di Jogja. Oh gitu. Nah terus pindah ke rumah coklat atau itu sambil kuliah. Jadi sambil kuliah sambil kerja 3 tahun 3 bulan Pak. Nanti bohong. Tanya aja tuh kopi shopnya masih ada sih. Masih ada ya. Berarti ini yang tercepat. Setelah itu rekornya masih sudah terpecahkan belum? Belum terpecahkan. Jadi masih ada itu harusnya ya. Sekarang kan udah perkembangan zamannya udah 3,5 tahun 4 tahun gitu. Nah tapi bagaimana saya diingat gitu loh. Jadi di angkatan 2009 di angkatan saya itu dari 400 sekian itu saya yang nomor pertama. Oke. Kenapa nggak cum laude-nya ya? Jadi gini, kemarin itu ada mata kuliah statistik saya dapat C. Oke. Disuruh orang tua ngulang aja. Enggak, saya nggak mau ngulang. Karena kalau saya ngulang gitu, saya ikut kuliah lagi. Berarti waktunya yang tercepatnya diambil orang. Sih. Nggak dapat. Jadi Anda sudah punya target itu ya? Istilahnya untuk sejak kapan Anda mulai main target-targetan gitu? Artinya berarti terhadap diri juga Anda main target, apalagi nanti bisnis ya? Iya sih Pak. Gitu. Jadi dari sebenarnya dari kelas 1 SMA Pak. Karena kan dari dulu kan saya tuh hobinya berenang sama main bola Pak. Oke. Jadi memang. Tapi bukan main bola di kolam ya? Namanya polo air itu. Sekalian gitu loh, main bola sambil berenang gitu. Jadi kalau di Palembang kan memang cukup aktivitasnya cukup olahraga lah. Iya. Sampai sekarang dia masih. Dan masih terdidik jadi oleh pelatihnya. Kuliah, bekerja, olahraga, pasti Pak. Dan itu in the same time dan Anda bisa menyelesaikan. Malam baru badminton malah. Masih kurang lagi. Masih lari juga. Terus setelah itu Anda lulus kemudian bekerja. Oke. Saya bekerja. Walaupun kuliah tadi sudah bekerja juga ya? Sudah. Sudah semasa kuliah itu saya nyambil 4 pekerjaan. Yang pertama di kedai 24 jam, yang kedua di coklat coffee shop, yang ketiga saya di Gurat Ungu Wedding, yang keempat tuh di Surya Agung Tour Travel. Saya jadi TL. Tour leader. Wah, gitu. Jadi dari 4 itu baru fokus ke bener-bener pekerjaan yang tenane lah, yang beneran kata orang tuh beneran. Gitu. Yang formal gitu ya. Yang formal. Itu setelah lulus itu di Bank Danamon. Bank Danamon dulu. Yang di Jalan Solo di depan. Di Jogja. Di Jogja gitu. Dulu jadi marketing kartu kredit KTA. Yang ngasih pinjaman ke orang ke ibu-ibu. Iya. Gitu lah. Jadi banyak nih jaringannya ibu-ibu. Oke. Setelah itu kemudian setelah dari itu saya pindah ke Republika di media. Saya jadi account eksekutif atau marketing iklan. Oh, berarti di marketing juga ya? Marketing juga, jadi jualan iklan, jualannya iklan baris, iklan kolom, iklan warna, itu jualannya. Di situ sekitar 1 tahun 4 bulan saya pindah ke RCTI di Jakarta. Oh, sempat ke Jakarta melamar di Jakarta di RCTI. Di apa itu? Di mana itu? Creative Officer, tim kreatif. Jadi dari jualan di sini. Jadi dari jualan merambah ke industri kreatif. Gimana caranya dituntut kreatif kan? Untuk kreatif, ya. Tapi nggak lama saya itu. Terus saya pindah ke Bisnet. Balik lagi ke Jogja. Oh, balik ke Jogja? Berapa tahun nih berarti di Jakarta? Di Jakarta itu nggak nyampe 1 tahun. Nggak nyampe 1 tahun. Nah, saya di Bisnet lama 2 tahun. Itu kan provider internet ya? Betul. Yang di Jalan Solo itu. Di Jalan Solo sekarang. Saya 2 tahun. Oke. Nah, Bisnet itu yang mengubah
pola pikir sama dari sisi perekonomian mulai agak membaik. Mulai agak membaik. Saya mulai ngambil motor gitu Pak. Mulai nyicil rumah subsidi yang sekarang sudah lunas. Sudah lunas. Jadi memang dulu benar-benar fight-nya di bisnis. Tahun berapa Anda kembali lagi ke Jogja? 2013 ke 14 bulan Maret, ingat saya, Maret atau April. 14 Pak. 14-an. Iya. 14-an, 2 tahun saya di bisnet. Terus ada peluang lagi lompat di MTech Group, Lang Mahkota Teknologi. Holdingnya SCTV. Yang ini untuk yang gede tuh. Apa namanya? Saya megang karir.com kan namanya. Oh iya. Portal lowongan kerja. Nah, dulu karir.com sebelum kemudian job SDB. Betul. Iya kan? Betul. Nah, jabatan saya itu langsung head sales. Jadi memang di Jogja. Tapi membawahi DIY Jateng. Wah. Tim cuma berdua. Mantap nih. Tim cuma berdua Pak. Jadi berdua beban alas. Gimana caranya akun-akun baru? Ya kita benar-benar cari klien untuk perusahaan yang mau ngiklanin lowongan pekerjaannya. Pekerjaan mencari maupun mereka yang mau istilahnya apply ya. Tuh. Nah di 2015 kan 2014 ke 16 tuh sebenarnya. 2015 itu saya tuh udah nyambil Pak buat usaha. Di situ namanya Gelang Kopi. Jualan aksesoris biji kopi yang seperti saya pakai ini Pak. Gitu. Ya. Jadi ini keluarnya itu pas itu perdana. I see. Keluarnya di situ. Sip. Hey, halo. Selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita. Bersama saya Nityanto Yudo. Kita tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas Yudi Prasetyo, pendiri, pemilik, dan pengelola Kopi Koke. Tapi ini bukan minuman ya. Apa itu Kopi Koke? Seperti tadi sudah ada clue-nya yang dibawakan oleh Mas Yudi tadi. Dia sudah menunjukkan tadi di pergelangan tangan. Nah sekarang kita akan langsung berkenalan dan kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Mas Yudi Prasetyo. Halo Mas Yudi. Halo Pak. Kita baru mulai ini. Tadi asik kan ngobrol, nggak taunya sudah kerekam nih. Oke. Tapi kalau kayak itu tadi ya, background Anda ya. Iya, wow, nice. Ini sangat variatif sekali gitu. Dan ini sangat menarik gitu. Jadi selama dari tahun 2012 ya, berarti sampai 2015 ini Anda sudah melanglang buana bahkan di beberapa bisnis dan kemudian akhirnya di tahun 2015 ini istilahnya titik balik Anda ya, untuk ini your pivot untuk masuk ke dunia bisnis yang Anda tekuni hingga saat ini. Betul. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena selama ini kan Anda sudah nyaman bekerja di satu perusahaan yang istilahnya notabene juga sudah settle semuanya. How you change your mind? Sebenarnya kalau dibilang nyaman sih nggak nyaman Pak. Di perusahaan yang saya terakhir itu bangkrut Pak. Saya kena pensiun dini Pak. Oh gitu ya. Saya kena pensiun dini, jadi dihadapkan dengan pilihan pesangon atau dengan kerja di Jakarta. Jadi dua opsi itu yang ditawarkan pada waktu. Itu balik Jakarta lagi. Balik Jakarta lagi dan saya nggak mau. Benar-benar saya nggak mau. Kenapa? Saya capek sama Jakarta. Walaupun perputaran ekonomi atau uang yang lebih banyak di sana, tapi saya tidak mendapat ketenangan. Itu idealis saya Pak. Yaudah, saya mengambil pesangon. Tolong ini pendapat pribadi ya. Itu bahwa gak masalah di Jakarta ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Gitu. Ya udah, jadi saya ngambil pesangonnya. Nah, dana pesangonnya itu yang saya jadiin usaha. Untuk modal. Gitu. Karena tadi Anda ingat kan itu gelang. Ya, gelang dari biji kopi Pak. Ini dari biji kopi. Dari biji kopi. Oke. Dari biji kopi. Dari biji kopi satu. Ini yang pertama kali. Ya, pertama kali. Apa yang melatar belakangnya Anda untuk kemudian kok iseng-iseng? Ini apa Anda nggak dimarahi sama peminum kopi ya? Seharusnya kopi ini kan ini harus menjadi minuman kok diseduh tiba-tiba gitu, diseduh kok. Sebenarnya memang banyak stigma negatif karena pada waktu yang bersamaan 2015 itu kan tren kopi mulai itu booming. Mau booming benar. Nah, saya melihat potensi bahwa wanita teman saya pada waktu bekerja itu tidak bisa meminum kopi dengan alasan kesehatan, sakit lambungnya. Intinya dengan alasan kesehatan nggak bisa dia minum kopi, tapi senang dengan walaupun aromanya. Some of katanya kopi juga merupakan satu obat, betul. herbal. Itu kan gitu. banyak riset. Cuma bukan kapasitas saya Pak untuk bilang itu. Nah, makanya saya bilang
beliau itu senang dengan aromanya doang. Jadi seketika kopi itu diseduh kan aromanya itu enak banget Pak. Benar. Nah, jadi ini juga masalah ini sejak tahun 2015 Anda pakai, bukan kan? Karena 2015 baunya masih enak gitu. Baunya masih kopi. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi melatar belakangi bagaimana sih caranya teman saya wanita itu bisa menikmati aroma kopi tapi tanpa harus diminum. Landasan awalnya itu. Oke, itu ada satu peluang ya. Ya. Jadi, terus kemudian apa yang kemudian idenya kenapa gelang? Nah, saya itu dari dulu sampai sekarang, kalaupun kemana-mana pasti ada jam, pasti ada gelang, pasti sepasang. I see. Jadi sudah terbiasa, ya? Sudah terbiasa Pak. Walaupun gelangnya putus pasti harus dicari. Nah, kenapa gelang? Berawal dari kesukaan saya dulu secara pribadi. Kenapa gelang? Misalnya kita lagi di toilet gitu, ada aroma tidak sedap, bisa lu langsung diginiin. Jadi aromanya bisa membuat netral gitu. Pas kita posisi lagi kerja, suntuk itu bisa lagi. Kalau gitu saya tahu ini pasarnya kemana nih? Spesialis forensik ini. Karena mereka kan biasanya di ruang kamar mayat kan harus membau dengan corpse itu kan, terus langsung dicium. Memang begitu kan biasanya untuk di ruang mayat atau di apa kan mereka menggunakan kopi kan. Kopi. Nah, setelah dari itu baru saya silaturahmi ke petani Pak. Ada lagi story-nya. Oke. Tell me. Jadi ke petani itu di tempat saya sendiri di Palembang, saya ngobrol. Misalnya Bapak petani itu, saya ngobrol misalnya. Ini biji kopi yang defect atau yang tidak layak dikonsumsi, kok tidak ada yang ngambil? Oh, susah Mas, karena untuk masuk ke sebuah coffee shop itu quality controlnya selektif banget. Jadi harus pakai macam-macam deh gitu. Iya. Aku bilang, lah ini terus jadi diapain aja Pak? Didiemin aja Mas, kadang sampai berjamur busuk. Aduh. Saya mikir, nah yang kebersamaan juga saya sudah bawa gelang, Pak Jago, pakai bahasa Jawanya. Gimana kalau ini tak ambil deh, jenengan, pokoknya nanti tim saya yang ngambil. Padahal saya nggak ada tim, saya ngomong aja tim saya aja yang ngambil untuk ini. Ini buat apa Mas? Aksesoris Pak. Oh anjing. Nah petani pada waktu itu senang aja. Yang dalam artian itu kan limbah Pak. Iya. Yang dibuang daripada pun, dibuang nanti busuk dan semua. Sebenarnya kalau dibuang pun dia terima kasih karena biar tidak jadi tumpukan. Iya. Artinya diterima, diambil juga. Diambil. Nah, saya punya ide gimana caranya saya mengakomodir ini. Terus saya ngomong Pak, bisa nggak seketika ini nanti kita buat campaign bareng? Saya bilang, oh boleh Mas, nanti tak ngobrol-ngobrol kata wong-wong. Itu awalnya gitu loh. Iya. Ya sudah saya ambil, benar-benar kita sangrai sendiri. Sangrai itu di roasting. Oh jadi ini melalui sangrai juga, istilahnya bersama seperti pembuatan kopi. Betul roasting. Nah kebetulan roastingnya juga sendiri, punya mesin sendiri juga. I see. ada di produksi. Enggak, Anda pada waktu itu sudah mempunyai atau karena kemudian ada melihat ini kemudian Anda membuat? Oh belum. Yeah. Kalau berbicara mesin itu prosesnya sampai 1,5 tahun Pak, baru ada mesinnya. Baru ada mesinnya. Yeah. Karena saya ngelempar ke teman saya di Jogja juga. Nah, saya bilang kayak gini, biaya roasting di Jogja itu sebut saja misalnya 20 sampai 40 per kilo. 20.000 per kilo. Per satu kilo. Saya ngomong, jangan diangkat segitu dong, diturunin dong, diangkat 15. Karena kan saya sekali masuk langsung banyak. 1 ton. 1 ton Pak. Kebutuhan kopi itu kan gak urusan sama quality. Yang penting betulnya di roasting. Yang penting masak gitu loh. Kering. Ada aromanya gitu. Teman saya gak mau. Kalau dihitung secara bisnis, wah ini setiap bulan saya harus mengeluarkan kocek yang cukup tinggi nih. Cukup 1 ton kali katalah 20 juta. 20 juta. Nah saya berpikir saya itu tidak mau mengekat rezeki orang sebenarnya. Tapi saya udah persuasif. Ya tapi kan juga bisnis tetap bisnis. Nah, sudah komunikasi, tidak ada titik temu. Singkat cerita, saya belilah mesin. Nah, dengan gergetan dia akhirnya tapi sudah melihat bahwa bisnisnya ada ini. Ada. Oke. Jadi akhirnya belilah sendiri lah. Yang kapasitas 5 kilo. Tapi selama 1,5 tahun itu apa yang Anda lakukan? Tetap dengan mensangrai sendiri Pak. Jadi wajan gede. Wajan gede saya beli di pasar Pekuncen Pak. Saya beli goreng gede banget yang itu. Gede, jadi biji kopinya disangrai sendiri kita. Ngebornya dulu pakai jarum, baru beli pakai mesin bor. Itu dibor satu. Bener Anda lakukan sendiri. Dulu talinya pakai know-how-nya ini bagaimana pembuatan ini lahirnya ini. Dulu pakai tali nilon, tali orang mancing Pak. Pakai itu. Jadi seketika dibor kita rangkai, kita kencengin. Tapi terus pecah. Kan tidak diginiin ya bahasa kerennya quality control gitu. Diginiin pecah, putus gitu. Rangkai lagi Pak.
Dulu bareng sama istri saya itu. Sehari itu cuma bisa dapat 5-10 dulu. And then finally Anda membelilah sendiri akhirnya. Membeli sendiri. Mesin itu. Mesin itu. Karena Jadi berarti untuk investasi. memangkas beberapa Oke, sebelum kita nanti melangkah lebih lanjut. Jadi pada saat Anda membuat ini modal apa modal yang Anda gunakan? modal itu sebenarnya 5-7 juta Pak. Range-nya itu. Just. Karena kalau boleh saya detailin? Boleh. Biar teman-teman juga sekaligus tahu nih loh, kalau mau mulai bisnis itu seperti ini. Gitu. Jadi kalau di Wokin sendiri ini saya tuh hampir nggak pernah. Bahkan saya malah terima kasih Anda berkenan untuk, Dan saya juga jarang untuk mendetailkan bahwa ini benar-benar real bisnis. Oke. Ya kalau 5 juta misalnya kita buat ring saja kita punya duit 7 juta itu bisa jadi apa sih? Iya. Misalnya. Nah yang pertama tuh saya tuh pertama beli wajan Pak. Oh yang tadi gede tadi. Wajan tuh nggak nyampe 1 juta. Terus beli biji kopi yang biasa aja dulu yang di Jogja. Oh yang di Jogja. Iya. Jadi belum yang kemarin tadi di. Jadi kan untuk proses saya nyampe ke petani kan saya harus nyoba dulu. Benar. Jadi beli biji kopi yang biasa aja. Ya toh. Terus itu aja juga yang afkiran. Terus saya ke Beringharjo beli karung goni yang bekas, yang dipotong terus jahit. Anda pasti kenal dengan ini. Ah, inilah produk dari Mas Yudi. Oke? Ya, jadi itu karung goni ya. Karena kalau berbicara di pasar, green bean atau biji kopi itu identik dengan karung goni. Iya, benar. Saya tidak mau memisahkan mereka. Akhirnya seperti itu. Terus jarum pentol itu Pak dulu untuk membolongin biji kopinya. Oke. Nah kalau jahit saya masih ngelempar ke temen. Jadi hitungannya biaya misalnya 1 pouch itu. Satu pouch ini. Iya 1 pouch itu upah jahitnya 1.000 sampai 2.000. Bahannya kainnya dari kita. Jadi saya bawa kain tuh yang itu tolong dijahitin. Iya. Terus tali nilon yang buat mancing kan banyak tuh Pak dengan mancing. Ya udah beli dirangkai sendiri. Sudah. Itu masih trial and error gitu makanya itu sampai sekarang menggunakan apa istilahnya tali yang elastik nilon ini ya. elastis. Makanya seperti yang kalau ditanya dengan misalnya range 5-7 juta, oke itu hadirnya itu seperti itu Pak. Itu belum itu sudah termasuk untuk katakanlah pemasaran atau distribusi. Belum Pak. Belum ya. Zaman dulu mah tahun 2015 ya itu saya belum mumpuni banget untuk bagaimana caranya mengenakan ini. Ya kalau bahasa Jawanya ya piye carane saya produksi 100 ya udah yang dihitung duit 50 Pak. Yang dihitung duit 50. Yang 50 bagi maksudnya minta tolong ke teman bagi. Jadi tolong dong untuk mempromosikan ya. Sebegitu. Tapi itu sudah masuk hitungan Anda sebagai biaya pemasaran. Cuma kan saya nggak ngeh pada waktu itu. Ibaratnya saya punya produk 100 ya udah yang 50-nya itu dijadiin gimana caranya ini laku, yang 50-nya tidak dihitung angka. Jadi ya nothing tulus Pak. Bener ya udah deh. Jadi seluruh beban produksi Anda timpakan pada 50 itu 50 saja. aja, betul. Nah, seketika 50-nya udah beredar, yang 50-nya udah jadi uang, yang 50-nya dijadiin lagi bahan baku. Nah, yang 50 beredar ini jangan ditanya gimana datanya, yang saya juga nggak tahu pada waktu itu. Nah, intinya masih polos. Singkat cerita banyak banget yang balik ingin order. Cuma karena kita tidak ada dana, saya buat SMPO pre-order. Oke. Bisa barangnya satunya itu saya jual 35 Pak. Ini 35. Pada waktu itu. Dengan APP itu 5.000 sampai 7.000. HPP-nya aja dibilangin sama dia 5.000 dan dia jual 35.000. Anda mau jadi reseller? Oke. Jadi ya itu. Jadi pada waktu itu saya buka PO. 1 minggu itu cuma 50 pieces dulu. Karena kan 1 minggu hanya 50 pieces karena Anda kerjain sendiri. Kerjain sendiri Pak, benar-benar kerjain sendiri. Hanya dengan istri saja dia. Iya, kerjain sendiri. Jadi kerjain sendiri ya udah gitu loh. Jadi dengan asumsinya 50.000 dikali 35. Dapat tuh duit sekitar 1,6 sama 7. Nah, itu seminggu dijadiin lagi. Jadiin lagi terus Pak, begitu terus Pak, hampir 2 tahun, 1 tahunan hampir 2 tahun. 2 tahun, hampir kayak gitu beneran. Jadi tidak ada gimana cara kamu survive ya gimana caranya saya naikkan diri saya bisa nggak saya itu dapat uang sehari 100.000 tok dan tok. Bisa hidup dari situ. Itu aja beneran. Tidak ada gimana gitu. Jadi kalau orang melihat ini, so simple, jadi simple sudah, barulah berkembang. Oke. Nanti dulu. Oke. Jadi itu 2 tahun. Anda untuk istilahnya memperlakukan dan akhirnya menjadikan ini sebagai satu brand Anda dan juga satu produk Anda yang utama. Dan
kalau Anda lihat ternyata sekarang ini sudah banyak di jalan-jalan dengan model seperti ini. Cuma Anda harus tahu bahwa yang asli itu adalah kopi. Itu kan kopi kreatif. Dari sini baunya sangat kopi. Tetapi sekarang yang jadi pertanyaan kan sekarang banyak orang yang kemudian di pinggir jalan, bahkan banyak mereka yang kemudian kayaknya juga meniru ini. Terus apa yang Anda lakukan ini? Apalagi tahu bahwa ternyata modelnya cukup murah. Artinya begini, cukup murah dengan 5.000, tetapi kan harus dengan banyak istilahnya memang jadi bisa menekan, sehingga kayaknya juga bisa orang juga menghitung, dan akhirnya mereka juga bermain di sini. Bagaimana Anda menghadapi ini? Malah happy saya. Kan saya menciptakan trendsetter, Pak. Iya dong. Oh iya? Iya, saya menciptakan trendsetternya. Iya, tetapi segmen Anda kan jadi agak istilahnya pasar Anda kan jadi agak tergerus ya? Betul. Kalau berbicara pasar itu pasti tergerus, Pak. Tapi kalau kita berbicara inovasi, itu yang dari dulu kami hadirkan. Karena kalau berbicara as a kompetitor, Koke itu kan sekarang punya 11 produk, Pak. 11 produk. Anda bisa lihat. Ini ada. Ini produknya. Nanti kita satu persatu akan bahas nih. Tapi kita sekarang fokus di ini adalah produk perdana ya. Iya, produk perdana dari Koke. Nah, yang diduplikasi itu, yang pertama Bapak pegang, yang kedua ini, Pak. Parfum badan, parfum. Yang ketiga ada di pewangi mobil. Ini. Iya. Jadi yang beredar di masyarakat itu 3 produk itu aja, Pak. Ini. Artinya yang kemudian diduplikasi di 3 itu aja. Jadi selain itu tidak ada. Nah, kalau ditanya apakah ada duplikasi, itu sangat banyak banget. Dan itu beberapa itu juga dari teman terdekat juga ada. Teman terdekat juga ada seperti itu. Tapi it's about business. It's about business. Tidak masalah. Makanya saya tidak mempermasalahkan itu. Jadi singkat cerita, ada cerita lucu nih, Pak, sebenarnya. Jadi pada waktu saya pameran di Malioboro, event coffee gitu. Misalnya Bapak sebagai pembeli, dia membeli produk kompetitor misalnya. Dia bilang kompetitor, dia bilang, "Wah, ini kok produknya sama ya dengan produk kompetitor." Intinya kayak pengen menjatuhkan aja. Dan bagaimana cara kami menghandling itu? "Oh, inje Mas, ini memang sama kayak produk kompetitor. Masnya mau beli nggak produk ini? Saya teleponin ownernya, mau nggak? Pakai nama saya biar dapat diskonan." jadi malah justru membalik. Jadi kalau sorry to say, kalau misalnya customer datang dalam tanda kutip mau nyacat atau cuma mau nyari kesalahan, mau banding-bandingin, kami punya tipsnya untuk handling itu. Jadi kami tidak pernah mengklaim bahwa Koke is the best product, Koke yang paling tidak, tapi biarkanlah teman-teman yang menilai, biarkanlah customer yang memilih, karena orang sudah makin kritis, sudah semakin pinter, udah smart untuk. Karena yang kami suguhkan itu dari sisi emotional touch-nya yang kami mainin. So wise. Gitu sih, Pak. Jadi seketika itu kan orang pembeli kan bingung, dia mau kontrak apa. Kalau mau saya telepon nih waktu pameran. Kalau mau saya telepon ini Mas, bilang aja dapat dari saya. Oh, enggak mau. Jadi malah dia sendiri yang patah omongan ini. Real. Paham ya? Itu bagaimana? Gak usah perlu pakai emosi-emosian. Cara Mas Yudi ini. Tapi kemudian kan artinya orang kan akan confuse bagaimana membedakan antara kopi istilahnya parfum kopi ini dengan mereka punya. Apa yang Anda lakukan? Kalau berbicara confuse, kebingungan itu kan hal yang sudah sangat dilema dalam sekarang. Saya selalu inovasi, Pak. Itu pertama dari sisi perizinan legal sudah siap. Saya juga PT juga di bawah kreasi Intan Nusantara, pengolahan biji kopi. Yang pertama, bentuk keniatan saya untuk PT. Yang kedua, bagaimana supaya orang bingung, wah ini produknya sama nih. Dari sisi packaging itu kalau Bapak buka yang mobil tuh, Pak. Mobil ini. Nah, itu di dalam itu dibuka gitu ya. Itu ada yang bikin beda, Pak, dari produk yang beredar sekarang. Oh iya, karena kebanyakan ke pas pada saat ke Bali, kemudian saya ke mana, mereka uji gantungan mobil kan. Nah, ini ada bedanya. Oh iya. Itu sudah kita
kalau ada kain di sini, Shibori. 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 Anda menggunakan Shibori? Shibori, warna merah dan biru Shibori. Shiborinya kami gunakan itu kan kita kan ada 4 aroma. Untuk warna coklat itu black sama mochaccino. Jadi Anda bisa keterangannya di memilih. belakang. Keterangannya di belakang. Ada di belakang. Oh, Iya. ini dia. Nah, jadi untuk Ada black coffee, ada mochaccino, ada choco coffee, ada latte. coffee latte. Coklat dan biru. Mau yang mana? Oke. Kalau kompetitor itu cuma 1 aroma. Black doang. So, Anda pilih yang mana? Ada banyak pilihan. Oke, saya bukan mempromosikan, tetapi that's a good way. Dan di dalamnya selalu kita masukin Ada cerita, historinya, value-nya. ada nilainya itu, behind the scene, ada the story behind. Dan Anda harus tahu ini. Ini yang membedakan antara koke dengan yang lain. Lah. Oke. Jadi dan ini layak untuk Anda gunakan dan Anda coba. Oke. Nah, kemudian setelah ini selain kalau ini yang mobil ya, dan Ya. ini. Kemudian kalau saya lihat itu ada satu yang berbeda ini. Itu packaging baru, gelang. Oh, ini packaging baru. Iya, baru hadir di tahun ini deh. Oh, ini gelang. Yang gelang yang Anda pakai ini tadi. Betul. Oke. Packagingnya. Iya. Wah, lebih Yang itu manis tasbih. Yang dalam itu tasbih, Pak. lagi. Yang mana? Dalam itu tasbih. Ini. Iya. Oh, itu ini tasbih. Tasbih. Saya kira tadi. Iya, betul. Itu tasbih. Oh, Pak. ada tasbih. Jadi Anda bisa gunakan ini. Oke. Kayaknya Anda harus wajib punya ini. Saya kira dulunya cuma biji aroma saja gitu Oh, loh. tidak. Tasbih untuk yang muslim, untuk yang non muslim, Rosario juga. bisa juga. Bisa. Ada kalung juga, ada anting kalung juga untuk kalau Anda Buddhis atau mungkin bisa pesan juga atau bisa menggunakan itu. Kayaknya kalau yang untuk Buddhis kopinya harus yang gede-gede. Biasanya kalau untuk biksu-biksuan begitu. Oke, jadi ini bisa dengan berbagai macam produk, berbagai macam function ya yang bisa Anda gunakan juga. Untuk dari ini. Ada 11 ini ya. Ada 11. Buat. Yang terbaru malah ada nih, Pak. Ada 2 malah yang mau dieksekusi pas posisi pandemi ini. Oh gitu. Saya jarang ngomong di mana-mana sih sebenarnya. Karena memang ini lebih ekstrim lagi bahwa mengolah limbah. Dari kopi juga? Dari kopi. Pokoknya totally kopi ya? Kopi, all about kopi. Karena secara KBLI kita itu industri pengolahan biji kopi. Masuknya di situ ya? Asalnya di situ. Jadi all about coffee. Karena apa ya? Kami ingin mengenalkan ke mata dunia, bukan hanya Indonesia, bahwa untuk menikmati aroma kopi itu tidak harus dengan minum, tidak harus dengan kafe. Iya, ada cara-cara lain. Nah, kami mau masuk di itu. Di situ ya, market itu dan itu sangat big gitu loh, sangat luas sekali. Makanya tagline yang akan paten. Dan yang saya lihat adalah bahan bakunya ini sangat banyak sekali karena dari sekian persen katalah totally sekian 100% produk atau hasil kopi berapa yang istilahnya kan nggak perlu harus yang bagus-bagus amat. Istilahnya yang afkiran, yang scrap itu bisa Anda manfaatkan. Betul. Malah sebenarnya campaign itu kami tuh mau buat ke Nusantara, Pak. Mau buat special edition idenya. Saya buat idenya. Jadi dari Aceh misalnya sampai ke Ambon itu. Misalnya kita berbilang di Aceh gitu loh. Ada biji kopi di Aceh, di fake kita buat. Iya kan, kopi gayo kita buat dijadiin gelang. Kita buat. Kalau saya sih nggak bisa bedain ya. Saya bukan ahli kopi ya, tetapi buat mereka pasti bisa tahu kan. Betul. Ada kopi gayo, ada kopi Mandailing. Dijualnya limited edition series. Kita jual ke kolektor. Secara bisnis. Ya, tapi secara impactful kita mengakomodir seluruh kopi yang ada di seluruh Nusantara. Jadi kami hadirnya dengan lebih dekat. Lebih dekat lagi. Dan itu yang menjadi moto Anda ya. Moto kami. Lebih dekat. Itu lebih dekat. Wow, nice. Nah, ini mulai tahun 2000. Sekarang berapa produksi Anda untuk istilahnya biji kopi ya? Biji kopi. Kalau biji kopinya ya, karena itu biji kopi. Saya akan bicara biji kopi karena itu kemudian bisa Anda buat dengan berbagai macam. Bisa menjadi tasbih, bisa menjadi rosario, bisa menjadi kalung, bisa menjadi gelang, bisa menjadi macam-macam gitu. Artinya. Saya ngomong range real Pak, real. Sebelum pandemik di Januari Februari itu kita 2-3 ton Pak per bulan. Kebutuhan biji kopi defect. Kayaknya Anda ngalahin dari kopi semua. Iya kan? Penggunaan dari kopi. Kebetulan sudah jadi perbincangan juga sih Pak. Oh gitu. Karena kan saya juga kegabung di komunitas kopi di Jogja juga. Walaupun ada kopi nyeleneh. Yang lain kan punya kafe gitu. Ya, setuju. Tapi setelah pandemi ini
kita itu di angka 500, mentok itu 750 kilo Pak. Karena turunnya cukup Iya, jauh. cukup jauh, ya? Tapi tetap sustain. Bisa pasti sustain ya. Bisa. Jadi tetap tidak terganggu juga sih. Walaupun Dengan katakanlah tadi 2-3 ton per bulan. Bagaimana Anda memproduksi itu? Anda punya pabrik berarti atau Anda bagaimana istilahnya apa? Memproduksi itu? kalau dibilang pabrik kan takutnya bayangan Ya, orang tuh yang bukan. gede, Gede Pak. gitu. Produksi lah. Produksi, oke, produksi. Kita ada. Unit produksi Di ada. Bantul ada. Di Bantul. Bangunannya punya sendiri semua. Semua punya Punya sendiri. sendiri. Oh, iya, Maksudnya sudah. punya tim saya, tapi Ya. kan bagian dari saya. Jadi tetap semuanya sendiri. Nah, Ya. pekerja atau mitra itu semuanya dari ibu-ibu Wah, di lingkungan sekitar.